Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang perjumpaan. Zaman dulu, keluarga kita dan kita diajari untuk sekali-sekali bersilaturahmi, berjumpa, mengunjungi sahabat atau saudara kita. Kadang-kadang tanpa alasan yang tertentu. Apakah hari istimewa ulang tahun perkawinannya atau pas hari-hari khusus keagamaan. Kadang-kadang tidak harus seperti itu. Sekedar berkunjung saja. Dan saya belajar banyak dari perjumpaan-perjumpaan itu. Saya mengerti sekarang, ternyata setiap perjumpaan itu mengubah kita. Kalau berjumpa dengan orang yang menjengkelkan, kita ditantang untuk mengenali diri. Perjumpaan dengan orang yang menjengkelkan membawa kita berjumpa dengan diri sendiri. Apakah saya orang yang sabar atau tidak? Perjumpaan dengan orang yang baik membawa kita kepada diri kita sendiri. Apakah saya sebaik dia? Atau perlu saya membaharui, memperbaiki beberapa hal supaya bisa kurang lebih sebaik dia juga? Intinya setiap perjumpaan itu mengubah diri kita. Pertama-tama membuat diri kita mengenal diri kita sendiri. Karena setiap pribadi adalah cermin diri kita. Orang baik memberi kita harapan, memberi kita peneguhan. Orang jahat memberi kita pelajaran. Dan orang yang sungguh-sungguh mengesankan bisa mengubah seluruh hidup kita. Perjumpaan yang sangat singkat bisa mengubah segalanya. Karena itu budaya perjumpaan perlu dihidupkan kembali. Pertama-tama untuk mengenal diri sendiri, tetapi juga kemudian bertumbuh karena perjumpaan kita. Tidak heran ketika Filipus bertemu dengan Yesus, dia langsung pergi mewartakannya kepada Bartolomeus, kepada Natanael. Natanael, aku telah bertemu dengan Mesias, Yesus dari Nazaret. Tidak dikatakan di situ Yesus buat apa kepada Filipus. Pokoknya bertemu saja dan Filipus sudah berubah menjadi orang yang lain. Dan kemudian dia menawarkan perjumpaan itu kepada Natanael. Dan Natanael mempertanyakan adakah yang baik yang datang dari Nazaret? Intinya adalah bahwa kita berjumpa. Tuhan Yesus sendiri mengundang kita untuk bertemu dengan Dia. Panggilan kita satu-satunya adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu adalah segalanya. Bertemu dengan Tuhan adalah keselamatan. Bertemu dengan Tuhan adalah pengampunan. Bertemu dengan Tuhan adalah kesembuhan. Maka berjumpa dengan Tuhan adalah segalanya. Karena Tuhan memancarkan segala kebaikan, kesembuhan, pengenalan diri, keselamatan. Kita dengan mengadakan perjumpaan-perjumpaan diharapkan juga membawa perubahan. Dan pasti membawa perubahan. Persoalannya, apakah perubahannya positif atau negatif? Kalau di dalam diri kita mengenali diri dan mengenali Tuhan yang hadir di dalam diri kita, maka ketika kita berjumpa dengan orang lain juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Maka hadir masuk ke dalam diri dan menemukan Tuhan yang menanti kita di sana sangat penting. Apalagi kalau kita bisa berdiam di dalam diri kita. Doa hening, entah meditasi, entah adorasi,
membawa kita untuk masuk ke dalam diri dan menemukan Tuhan kembali yang sudah ada di sana dan selalu menanti kita. Supaya kemudian kita kembali mengadakan perjumpaan, dan perjumpaan-perjumpaan yang kita alami menghantar Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah keselamatan, itulah kesaksian. Pertama-tama bukan dengan kata, tetapi dengan tindakan, dengan sebuah perjumpaan. Namun, apabila kita tidak sungguh-sungguh berdiam di dalam diri bersama Tuhan, bisa jadi perjumpaan kita dengan sesama sekedar perjumpaan. Tidak terjadi pribadi bertemu pribadi, kesadaran bertemu kesadaran, sekedar perjumpaan artifisial yang tidak membawa perubahan berarti. Maka saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk bertemu berjumpa dengan Tuhan dalam hidup ini. Dan pertama-tama jalannya adalah masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena setiap perjumpaan yang kita alami sebetulnya mengajak kita, memanggil kita untuk mengenali diri, terutama mengenali Tuhan yang ada di dalam diri kita. Supaya kemudian kita bisa mensyukuri cinta Tuhan yang selalu hadir dan menemani kita. Dan perjumpaan Tuhan di dalam diri kita itu mengubah diri kita untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang terbaik versi kita masing-masing. Supaya pada gilirannya kita bisa menjadi saksi-saksi kehadiran Tuhan dalam diri kita yang otentik. Sehingga lewat perjumpaan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi perjumpaan dan dengan kasih, dengan eksistensi kita, keberadaan kita, kita bisa membawa Tuhan kepada saudara-saudari kita. Secara natural, perjumpaan kita membawa orang kepada perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Tentu kalau kita sendiri menjadi gambaran kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hidup kita yang sebenarnya. Maka saudara-saudari terkasih, menghayati, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan mensyukurinya menjadi cahaya, menjadi sumber yang membawa keselamatan, membawa penyembuhan. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak harus dengan kata-kata, cukup dengan kehadiran yang intensif, hadir sepenuhnya, mendengarkan sepenuh hati, mencintai apa adanya secara natural. Kita membawa Tuhan yang memberi kedamaian dan keselamatan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.